Kenapa Tuhan Yesus bilang ini ya, kepada Bapakku dan Bapakmu dan Allahku dan Allahmu? Maksudnya gimana ya? Minta tolong dijelasin. Jawaban cerdas Agatha dan Erben untuk Imelda. Kenapa Tuhan Yesus berkata, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu? Mari kita saksikan video berikut ini. Halo Kak Imelda, silakan Kak Imelda. Shalom, mau nanya nih dari Yohanes 20 ayat 17. Kenapa Tuhan Yesus bilang ini ya, kepada Bapakku dan Bapakmu dan Allahku dan Allahmu? Maksudnya gimana ya? Minta tolong dijelasin. Silakan Pak Erben. Oke, kita tahu kan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus benar-benar manusia sempurna dengan segala anatomi tubuh sebagai manusia sempurna. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia tentu mengatakan bahwa Allah Bapa yang mengutusnya itu sebagai Bapaknya. Karena Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu adalah manusia inkarnasi dari firman-Nya. Dia ilahi dan dia insani. Dalam keinsaniannya, dia tunduk dan dia memanggil bahwa Allah Bapa yang mengutusnya itu sebagai Bapa. Bisa dipahami nggak penjelasan saya ini? Bisa. Jadi Yesus itu kan dikatakan dia pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutusnya itu sebagai Allah bagi kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus itu punya dua kodrat, kodrat ilahi dan insani. Dapat dibedakan tapi tidak terpisah. Begitu ya. Apa maksudnya tadi? Saya nanya, ada yang bilang karena kita ini diadopsi gitu, beda dengan Tuhan Yesus. Apa benar gitu, Pak? Betul. Betul ya. Yohanes 1 ayat 12, karena kita percaya kepada Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Makanya dia membedakan Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Bukan Bapak kita kan? Bukan, karena Yesus itu beda kodrat dengan Ya kita. itu tadi saya mau nanya, kok nggak bilang Bapak kita, Allah kita, kenapa gitu? Ya karena Yesus memiliki posisi yang beda dengan kita. Walaupun sama-sama manusia, dia inkarnasi firman. Kalau kita ini kan hasil biologis murni kan. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Firman itu adalah anak tunggal. Jadi oleh sebab anak tunggalnya inilah kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tuh, Iya, paham ya? paham. Makasih Ini banyak beda. ya. Siap. Makasih banyak Kak. Mohon berkati Kak Imelda. Shalom. Shalom. Kalau Kristen ini gampang kali mengerti ya. Beda lah Pak. Yang ininya ketutupan sama yang ininya kebuka. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya ingin membacakan secara lengkap
apa yang ditanyakan oleh saudari kita Imelda. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat ini sering dipakai oleh para polemikus atau apologet di luar Kristen yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah. Kalau memang Yesus itu Allah, tidak mungkin dia akan berkata, Allahku dan Allahmu. Pola pikir mereka, kalau Yesus itu benar Allah, bagaimana mungkin Allah berkata Allahku dan Allahmu? Jadi ayat ini merupakan salah satu ayat favorit bagi mereka untuk memojokkan atau mengalahkan apologet Kristen, dan mereka merasa ayat ini merupakan ayat yang sangat ampuh dan mematikan, yang membuat orang-orang Kristen tidak akan berdaya, bahkan tidak akan mampu untuk memberikan jawaban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan yang begitu singkat, jelas, padat, serta cerdas dari Agatha dan Erben. Orang-orang Kristen meyakini dan mempercayai bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Seringkali para polemikus di luar Kristen melontarkan pertanyaan, mana ada dasar ayat tersebut di dalam Alkitab? Kolose 2 ayat 9 jelas berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ketika ada bagian firman Tuhan yang berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia bukan berarti eksistensi firman menjadi tidak ada karena telah menjadi manusia. Allah Bapa mengutus firman-Nya ke tengah-tengah dunia, bukan berarti Allah Bapa kehilangan firman. Firman tetap ada, melekat, sehakikat, sederajat di dalam diri Allah yang disapa dengan Bapa. Tetapi dalam waktu yang bersamaan ketika diutus ke tengah-tengah dunia, firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan. Natur firman dan natur manusia jelas terlihat di dalam Kolose 2 ayat 9 ini. Sebab di dalam dialah, di dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmani. Artinya di dalam Kristus Yesus yang manusia itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ini sangat eksplisit memberikan konfirmasi penegasan bahwa Yesus itu memiliki natur kemanusiaan yang diperolehnya lewat dikandung oleh Bunda Maria, yang mana 33,5 tahun ada di dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sedangkan natur keilahiannya itu dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
kita perlu mengerti dan menyadari dengan sungguh-sungguh. Allah yang dikenal dan dipercaya orang-orang Kristen tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Kalau kita berbicara tentang Allah, itu bukan berbicara tentang hal yang bersifat fisik, tetapi bersifat metafisik. Allah yang transenden, supranatural, Allah yang tak terbatas. Jadi ketika firman menjadi manusia, jangan kita berpikir sorga atau Bapa kehilangan kehabisan firman. Itu sesuatu yang keliru dan salah. Kembali kepada Yohanes 20 ayat 17. Saya setuju sekali dengan penjelasan Agatha dan Erben. Kenapa Yesus tidak berkata kepada Bapa kita dan kepada Allah kita? Karena memang ada keunikan dan keeksklusifan yang dimiliki oleh Yesus yang mana tidak dimiliki oleh manusia. Manusia hanya memiliki natur kemanusiaan, tapi berbeda dengan Yesus yang memiliki dua natur, natur kemanusiaan dan natur keilahian. Jadi tidak bisa disebut Bapa kita dan Allah kita, karena Yesus memiliki kodrat kekekalan sebagai firman dan kodrat manusia, sedangkan manusia hanya memiliki kodrat sebagai manusia.